Selamat datang kembali di Kamus Bola. Hari ini kita akan membahas kebingungan pelatih Timnas Australia menghadapi taktik baru Timnas Indonesia. Respon menarik dari Indra Syafri terkait Patrick Kluivert di Timnas U20 hingga kabar baik yang menghujani Kluivert menjelang laga melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja yang membuat mereka waspada dan optimis? Yuk kita simak selengkapnya. Perubahan yang terjadi pada Timnas Indonesia membuat calon lawan mereka, Australia, merasa kesulitan. Dengan hadirnya pelatih baru dan pemain diaspora baru, Tony Popovic, Australia harus memikirkan strategi yang tepat untuk menghadapi gaya permainan skuad Garuda yang mungkin berbeda. Pertandingan antara Australia dan Indonesia di laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025 ini sangat krusial bagi kedua tim dalam usaha mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Indonesia akan datang ke markas Australia dengan susunan tim yang baru karena Shin Tae-yong tidak lagi menjabat sebagai pelatih. Posisi tersebut kini diambil alih oleh Patrick Kluivert yang bertanggung jawab untuk menyusun taktik tim. Kluivert tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh beberapa asisten termasuk Alex Pastoor. Pastoor yang sebelumnya melatih Almere City diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merancang strategi bagi skuad Garuda. Dengan kombinasi pelatih baru dan asisten yang berpengalaman, Indonesia berupaya untuk memberikan kejutan di lapangan. Dengan adanya pelatih baru dan para pemain baru yang sedang dalam proses naturalisasi, Timnas Indonesia diprediksi akan mengadopsi gaya permainan yang berbeda saat menghadapi Australia. Tony Popovic, pelatih tim lawan, mengakui bahwa dia belum memiliki gambaran jelas mengenai strategi permainan Indonesia dalam pertandingan itu. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, apalagi mereka akan mendapatkan jasa pemain baru yang mentas di klub-klub Eropa. Tony Popovic menyoroti dua pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia yaitu Ole Romeni dan Hairul Riedewald yang mana dalam proses naturalisasi yang ditargetkan debut saat menghadapi Timnas Australia. Mereka terus menambah pemain bagus, saya dengar mereka sedang memproses dua pemain yang berposisi striker dan gelandang dan mereka bermain di liga top Eropa. Tentu itu menjadi perhatian serius kami, kata Tony Popovic. Menurut analisis Tony, Kluivert memiliki pengalaman bermain dengan formasi 4 dan 5 back. Gaya permainan yang diterapkan oleh Kluivert diperkirakan akan berbeda dari pendekatan yang digunakan oleh Shin Tae-yong. Selain itu, Tony Popovic juga memperhatikan peran asisten pelatih Alex Pastoor yang dikenal sering menggunakan 3 back di klub yang ditanganinya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya dan kami harus menghormati lawan, kata Tony Popovic. Strategi permainan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Kluivert juga masih menjadi teka-teki, tidak hanya bagi Tony Popovic tetapi juga bagi para penggemar skuad Garuda. Meskipun demikian, Tony Popovic menegaskan bahwa dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin muncul. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, kata Tony. Ia juga menekankan pentingnya fokus pada permainan tim sendiri untuk meningkatkan performa. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan juga November karena ada jeda selama 4 bulan. Dengan persiapan yang matang, diharapkan Timnas Indonesia dapat tampil lebih baik di pertandingan mendatang. Ya, dari kebingungan pelatih Australia, kita beralih ke kabar mengejutkan dari Indra Syafri yang memberikan komentar terkait Patrick Kluivert di Timnas Indonesia U20. Apa tanggapannya? Ya, mari kita ulas lebih dalam. Indra Syafri pasrah jika Patrick Kluivert lakukan ini di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri besar hati menerima andai nantinya akan ada tim kepelatihan Patrick Kluivert ikut campur urusi skuadnya. Jika benar nantinya perlu diatur bagaimana mekanismenya, Patrick ditunjuk PSSI menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ia ditemani sejumlah asisten, yaitu Alex Pastoor, Danny Lanza, dan juga Gerald Van den Boeck. PSSI ingin setiap tim nasional dari kelompok umur terendah sampai senior terkoneksi satu sama lain. Bukan tidak mungkin nantinya tim kepelatihan Kluivert di senior akan masuk juga ke U20. Seperti diketahui, Gerald Van den Boeck yang merupakan asisten pelatih tim senior akan jadi guru formasi U23. Nah, ada kans di U20 tim Patrick Kluivert ikut serta. Indra Syafri mengaku terbuka andai hal itu terjadi. Namun, terlebih dahulu harus diatur bagaimana mekanisme dan cara kerjanya.
Nanti mungkin yang perlu kami atur bagaimana sistemnya dan bagaimana sistem kerja yang nanti akan kita lakukan, kata Indra Safri kepada awak media. Apakah nanti di Piala Asia timnya Coach Patrick yang berkontribusi? Ya, kita welcome saja. Adapun Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Safri sedang disiapkan untuk Piala Asia U20 2025 di China pada 12 Februari hingga 1 Maret nanti. Skuad Garuda berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Tim Merah Putih punya target lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sampai saat ini belum ada pernyataan apakah tim Patrick Kluivert termasuk Timnas U20, sebab tim kepelatihan di senior pun masih dibentuk. Patrick Kluivert dihujani kabar jelang laga Timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja? Ya, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dihujani kabar baik jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia dalam misi mencuri poin saat menghadapi Australia dan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert jelang menghadapi 2 pertandingan krusial itu. Salah satunya adalah menunjuk asisten pelatih yang bakal membantunya selama menangani Timnas Indonesia. Patrick Kluivert juga akan dibantu oleh 3 asisten pelatih asal Belanda, yakni Gerald van den Boek, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat. Selain itu, akan ada 2 pelatih lokal lain yang bakal membantu pekerjaan mantan bintang Barcelona itu. Akan tetapi sampai saat ini PSSI dan Patrick Kluivert belum mengumumkannya kepada publik terkait nama yang bakal ditunjuk. Jelang menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, Patrick Kluivert dibanjiri oleh kabar baik. Ya, kabar baik pertama datang dari venue pertandingan melawan Bahrain yang akan tetap di Indonesia. Sebelumnya, Bahrain meminta kepada AFC dan FIFA agar memindahkan venue laga digelar Indonesia buntut dari serangan di media sosial. Namun AFC memutuskan untuk menggelar laga melawan Bahrain tetap di SUGBK Jakarta. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Kluivert yang akan mendapat semangat tambahan dari para supporter. Kabar baik kedua yang didapat adalah proses naturalisasi beberapa pemain akan segera rampung. Ole Romeni dikabarkan tinggal mengambil sumpah WNI, sedangkan Haira Riyadawal baru saja menyelesaikan berkasnya. Selain itu, berdasarkan informasi dari YouTuber Nusa Nugraha, ada 2 pemain keturunan lain yang akan diproses. Informasi itu didapat Nusa Nugraha dari orang dalam PSSI sehingga bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Sayangnya belum diketahui nama yang dimaksud oleh Yusa. Hanya saja pemain itu berposisi sebagai striker dan juga kiper. Jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin bisa langsung bermain pada Maret 2025 nanti. Perkembangan pesat Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert dan juga pemain-pemain top baru jelas memberikan harapan besar bagi para pecinta sepak bola tanah air. Semua mata kini tertuju pada laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terus dukung Timnas Indonesia dan nantikan update terbarunya hanya di Kamus Bola. Sampai jumpa di video berikutnya.